Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan April 2021, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari general reading kita pada kali ini. Untuk readingan kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir dan keuangan kamu, dilanjutkan dengan kesehatan kamu, dan kemudian kehidupan asmara. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Kita akan langsung shuffle, dan kita akan segera mengetahui readingan untuk bulan April 2021 ini untuk kamu yang berzodiak Libra. Aku juga tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman agar like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan langsung shuffle dan kita akan mulai untuk readingan yang pertama mengenai karir dan keuangan kamu. Oke. Oke, di sini kita sudah dapat beberapa kartu. Ada Four of Wands, ada Knight of Wands, ada The Empress, ada Three of Swords, dan ada Seven of Wands. Ya. Oke, dan untuk bottom of the deck kita ada The Moon. Ya. Oke. Ya. Oke, untuk kamu yang berzodiak Libra mengenai karir ataupun keuangan kamu. Sepertinya dari sisi keuangan, aku kalau boleh menyarankan, ada baiknya di bulan April ini kamu benar-benar memperhatikan pengeluaran kamu ya. Karena di sini ada Knight of Wands, ada Empress, dan ada Three of Swords, dan ditambah lagi ada Seven of Wands. Artinya ada kemungkinan kamu kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu, bisa saja kamu melakukan banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan di sini. Di sini di Empress artinya kalau dikaitkan dengan keuangan, karena di sini dikaitkan dengan pengeluaran yang besar, maka aku bisa memastikan bahwa banyak sekali kamu akan ada kemungkinan kamu malah melakukan pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, mungkin untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, atau mungkin kamu hanya membeli sesuatu hanya karena ajakan teman, atau untuk memang untuk kebutuhan. Mungkin untuk kebutuhan sesaat saja seperti itu. Mungkin kamu melihat sesuatu yang menarik di toko, kemudian langsung kamu membeli. Istilahnya belanja impulsif ya, seperti itu. Di sini ada Three of Swords juga, artinya memang kebanyakan pengeluaran yang mungkin bisa kamu lakukan hanya berdasarkan emosi pada saat itu. Jadi tidak terlalu dibarengi oleh pemikiran kamu secara matang apakah kamu benar-benar membutuhkan barang tersebut, seperti itu. Di sini ada Seven of Wands juga yang artinya mungkin ada beberapa kasus di mana kamu mengalami kebingungan sendiri, kok pada akhirnya kamu bisa ya membeli barang-barang tersebut padahal kan sebenarnya kamu tidak butuh, seperti itu. Nah, karena itulah kalau aku boleh saran, perhatikan baik-baik pola pengeluaran kamu di bulan April ini karena ada kemungkinan kamu bisa saja melakukan banyak pengeluaran. Tetapi yang pasti jika kamu berhasil mengendalikan diri kamu sendiri, semua macam pengeluaran yang tidak dibutuhkan seperti ini tentunya bisa kamu hindari. Aku yakin banget. Karena di sini ada Four of Wands di sini sebenarnya. Sebenarnya kamu sudah memilih, kamu secara finansial, kalau aku lihat kamu punya potensi untuk mendapatkan kestabilan finansial sebenarnya, baik di bulan April ini maupun di bulan-bulan mendatang. Tetapi memang mungkin karena ada satu dan lain hal, mungkin karena karena niat untuk belanja yang impulsif, seringkali mungkin kestabilan finansial ini agak sulit kamu raih, seperti itu. Makanya di bulan April ini saat yang benar-benar tepat untuk kamu untuk mencoba mengendalikan rasa impulsif kamu, untuk mengerem
mengerem rasa ingin belanja kamu, terutama untuk benda-benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Ada baiknya kamu memikirkan dengan matang terlebih dahulu. Itu dari sisi keuangan. Oke. Dan di sini juga ada kartu The Moon yang artinya memang ada baiknya di bulan April ini, selain mengendalikan rasa impulsif kamu yang seringkali berbelanja sesuatu barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, ada baiknya juga kamu mulai mungkin melatih diri agar bisa menerapkan atau mungkin untuk berpikir lebih jernih, terutama pada saat membeli barang ataupun melakukan pembelanjaan seperti itu. The Moon ini artinya belajar mengarah kepada pendewasaan karakteristik atau pendewasaan kepribadian seperti itu. Jadi benar-benar disarankan di bulan April ini sekali lagi kamu mengerem sedikit rasa-rasa impulsif kamu untuk belanja, karena bisa jadi malah pengeluaran kamu akan membengkak di bulan April ini. Tentunya aku yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan dengan bijak terkait dengan pengeluaran ataupun aktivitas perbelanjaan kamu di bulan April ini. Oke, semoga kamu bisa mengatur keuangan kamu dengan baik di bulan April. Oke, cukup sekian teman-teman Libra mengenai karir ataupun keuangan kamu. Berikutnya aku akan melanjutkan dengan readingan mengenai kesehatan kamu di bulan April 2021. Oke. Oke, di sini kita sudah ada King of Wands dan ada Three of Wands. Di sini ada Four of Pentacles. Oke, ini ada pas dua kartu, ada Five of Swords dan Ace of Swords. Oke. Dan di bottom of the deck kita sudah ada The Devil. Ya. Oke. Ya, untuk teman-teman Libra mengenai kesehatan kamu, di sini sangat disarankan kamu melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak di bulan April ini. Di sini aku melihat ada The Devil ya sebagai the bottom of the deck. Artinya mungkin sebenarnya kamu sudah memiliki banyak rencana nih untuk lebih bergerak lebih aktif atau melakukan aktivitas secara lebih aktif di bulan April ini ataupun mungkin bulan-bulan sebelumnya. Tetapi memang masih banyak persoalan ataupun mungkin masih banyak masalah ataupun hambatan yang membuat kamu belum bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, di bulan April ini disarankan sekali kamu benar-benar harus berani mengambil tindakan. Ace of Swords di sini. Kamu benar-benar disarankan kamu harus benar-benar mencoba untuk memulai. Kamu harus benar-benar mengambil langkah pertama untuk memulai. Karena jika kamu tidak mengambil langkah untuk memulai, maka justru akan semakin berkepanjangan. Kamu hanya akan membuat rencana, tetapi kamu belum pernah bisa untuk merealisasikannya secara nyata seperti itu. Di sini ada Three of Wands, ada Three of Wands dan juga ada King of Wands, yang artinya sebenarnya untuk energi secara fisik, energi kamu itu sangat berapi-api. Kamu itu sebenarnya termasuk orang yang aktif sebenarnya. Jadi energi kamu itu sebenarnya energi seseorang yang aktif sebenarnya. Di sini ada King of Wands, ada Three of Wands juga. Nah, tetapi memang mungkin karena ada banyaknya pekerjaan ataupun mungkin ada banyaknya setelah seharian bekerja kamu merasa lelah dan sebagainya, akhirnya kamu banyak memilih untuk diam di rumah saja.
Dan mungkin di akhir minggu ketika kamu memiliki banyak waktu luang dan kamu menggunakannya mungkin untuk hanya di rumah saja gitu. Jadi kamu tidak banyak bergerak selama seminggu tersebut. Padahal memang kamu sudah memiliki banyak rencana. Mungkin kamu berencana memulai pergi ke gym, atau mungkin kamu berencana untuk lari pagi setiap akhir minggu. Ini disesuaikan saja dengan kondisi kamu. Yang pasti kamu sudah memiliki banyak rencana, tetapi memang belum sempat terrealisasikan karena ada banyaknya hambatan. Di sini ada Five of Swords juga yang kurang lebih artinya sama dengan Four of Pentacles. Jadi memang dalam batin kamu itu kamu tahu kamu sebenarnya harus memulai sih gitu. Kamu memang harus benar-benar memulai. Kamu sendiri tahu memang kamu mungkin sudah cukup lama kurang aktif bergerak ataupun kurang aktif beraktivitas gitu. Nah, makanya di bulan April ini sepertinya semesta ingin mengingatkan kamu kembali, mulailah langkah pertama. Seperti itu. Walaupun memang mungkin banyak hambatan ataupun banyak persoalan yang harus kamu selesaikan, mungkin rasa lelah, mungkin rasa ingin beristirahat dan sebagainya, tetapi cobalah memulai langkah awal terlebih dahulu. Kamu harus benar-benar mengambil tindakannya di bulan April ini. Ini benar-benar cukup penting. Di sini aku melihat energi Ace of Swords-nya lumayan kencang sama The Devil-nya juga. Artinya ini setelah kamu berhasil memulai langkah pertama, maka selanjutnya akan jauh lebih mudah, terutama untuk hal kesehatan kamu. Jadi begitu kamu memulai, misalkan kamu benar-benar akhirnya memulai nih, pergi ke gym ataupun lari pagi, jogging setiap pagi misalkan, ataupun misalkan setiap weekend, maka ke depannya untuk minggu-minggu berikutnya itu akan menjadi jauh lebih mudah untuk kamu melakukannya seperti itu. Jadi di sini kamu berhasil mengalahkan godaan di dalam hati kamu sendiri sebenarnya, the devil di sini, ya. Jadi artinya kamu bisa lebih aktif bergerak dan tentunya kamu bisa menjadi jauh lebih sehat di bulan April ini dan bulan-bulan berikutnya, oke? Aku mendoakan agar kamu selalu sehat di bulan April ini. Jangan lupa untuk tetap aktif bergerak dan aku yakin kamu akan selalu sehat. Amin. Oke, untuk yang terakhir aku akan memberikan readingan mengenai kehidupan asmara kamu di bulan April. Untuk kamu yang berzodiak Libra. Oke, ada Three of Cups. Sini ada Three of Cups. Dan ada di Hierophant. Oke. Oke, ada The Justice, The World, dan ada Ace of Wands. Oke. Rapikan sedikit. Dan di bottom of the deck kita ada Seven of Swords. Ya. Oke, untuk teman-teman Libra, mengenai kehidupan asmara kamu di bulan April ini, sepertinya aku melihatnya di sini ada energi sedikit rasa cemburu ya di antara kamu atau antara pasangan kamu. Di sini ada Three of Cups. Ini artinya pihak lain, bisa pihak ketiga. Tetapi di sini aku tidak menangkap adanya energi pihak ketiga yang benar-benar kamu bayangkan sebagai pihak ketiga. Ya, pihak ketiga yang menghancurkan hubungan kamu, bukan seperti itu. Di sini aku melihatnya justru energi mantan di sini. Jadi antara kamu ataupun mungkin pasangan kamu yang sekarang ataupun mungkin orang yang sedang dekat dengan kamu, kalau memang kamu sedang melakukan pendekatan dengan seseorang, mungkin ada suatu saat di bulan April ini di mana kamu akan membahas cinta masa lalu kalian. Jadi antara kamu membahas mantan kamu atau dia yang membahas mantan dia, dan itulah yang menyebabkan adanya sedikit rasa cemburu. Di sini ada sedikit, ya ada api-api cemburu sedikit, ada drama-drama sedikit di sini kalau aku lihat di sini. Karena di sini ada The Justice. Kalau di sini aku lihat tentunya ini bisa vice versa ya, bisa kamu ataupun orang yang dekat dengan kamu ataupun pasangan kamu. Di sini ada The Justice, artinya akan ada sedikit rasa apa ya? Ada sedikit rasa tidak mungkin dibanding-bandingkan sih, karena
Karena mungkin kalian terlanjur membahas mantan tersebut gitu, masalah mantan tersebut, dan akhirnya agak sedikit cekcok juga nih karena ada rasa kok gue dibanding-bandingin sih sama mantan lu gitu. Bisa kamu, bisa juga dia gitu. Nah, karena itulah kamu benar-benar disarankan kamu harus menjadi orang yang bijak nih. Kamu harus melihat bahwa itu adalah masa lalu, begitu. Itu adalah masa lalu yang memang sudah terjadi, itu memang sudah tidak bisa diputar lagi, tidak ada istilahnya, tidak ada gunanya untuk membahas masa lalu kembali. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran agar kamu bisa menjadi lebih baik di masa kini dan masa mendatang. Ini adalah fungsi dari di Hierophant di sini. Karena aku melihat di sini antara kamu ataupun pasangan kamu atau mungkin orang yang dekat dengan kamu ada kecenderungan untuk ada kecenderungan mempunyai rasa cemburu yang lumayan kuat loh. Di sini aku lihat ya, antara kamu atau pasangan kamu ini tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kamu. Nah, makanya kamu harus benar-benar dewasa dalam menyikapi hal tersebut. Karena ada kemungkinan memang eh, ada kemungkinan topik tersebut bisa saja tiba-tiba terbawa gitu di satu hari di bulan April ini gitu. Nah, kamu harus menyikapinya dengan bijak. Ingat bahwa itu adalah masa lalu. Jadi, jangan itu dijadikan sebagai bahan untuk konflik, tapi jadikan itu sebagai bahan pembelajaran agar kamu bisa menjadi lebih baik. Di sini ada The World, suatu siklus yang baru, ada sama Ace of Wands juga. Di sini kalau aku melihat sebenarnya kamu dan pasangan kamu itu sudah cukup mapan ya. Bukan mapan, mungkin aku bilangnya matang ya secara personality, secara kepribadian gitu. Di sini ada Ace of Wands sama The World juga. Artinya sebenarnya kalian berdua itu mungkin kan sama-sama sebenarnya tahu gitu apa yang kalian inginkan dalam satu pasangan, dalam suatu hubungan antara kamu dan dia. Kalian berdua itu sama-sama tahu. Begitu. Cuma memang mungkin karena ini adalah topik yang cukup sensitif di salah satu dari kalian ya, karena rasa cemburu tersebut, memang mungkin bisa ada sedikit konflik. Tetapi jangan khawatir, sekali lagi di sini ada The World. Kamu tidak perlu khawatir, di sini ada The World. Memang ini kalau aku lihat, mungkin ya topik ini tidak terelakkan ya mungkin ya. Memang harus ya pada akhirnya ya dalam satu hubungan pada akhirnya pasti cinta masa lalu ada satu saat dibahas ya. Mungkin bulan April ini ya bisa menjadi bulan kamu para Libra untuk ya mau tidak mau membahas masalah ini ya. Tetapi sekali lagi bukan membahas untuk dijadikan masalah, tetapi dibahas agar dijadikan suatu bahan pembelajaran, bukan bahan perbandingan. Sekali lagi jangan jadikan bahan perbandingan ya di sini Justice, tapi jadikanlah itu menjadi suatu pelajaran di Hierophant. Karena aku tahu kamu itu orangnya bijak gitu, dan kamu itu punya prinsip yang teguh loh karena Ace of Wands di sini gitu. Kalian tuh benar-benar sebenarnya sama-sama dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, dan ada baiknya, dan aku juga yakin kamu pasti bisa menyikapi topik pembicaraan semacam ini dengan lebih dewasa juga. Ingat, itu adalah masa lalu. Jadikan itu sebagai pembelajaran saja, bukan sebagai sesuatu hambatan bagi kamu ataupun dia untuk melaju ke depan. Di sini ada Seven of Swords gitu. Artinya mau melaju tapi agak sedikit melihat ke belakang gitu loh. Jadi istilahnya kayak mobil maju ke depan tapi ngeliat spion melulu gitu kan, susah majunya. Ya, Seven of Swords tuh seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu antara kamu atau pasangan kamu. Ya, yang aku bilang mungkin rasa cemburu itu ya. Oke. Jadi untuk asmara kamu jangan khawatir. Mungkin ada topik yang agak sedikit sensitif seperti ini, membahas tentang masa lalu. Ingat, itu adalah masa lalu. Jadikan saja itu sebagai bahan pembelajaran agar kamu menjadi lebih baik ke depannya. Kamu dan dia, dan tentunya agar hubungan kalian menjadi semakin mantap. Oke? Ya, untuk teman-teman Libra, cukup sekian untuk readingan kehidupan asmara kamu di bulan ini. Dan cukup sekian juga untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.